Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino Bercerita. Masih melanjutkan video yang sebelumnya, yakni tentang mufasir generasi klasik. Orang yang ketiga yaitu biografinya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab lahir di Madinah. Ia berasal dari Bani Najjar. Tak ditemukan laporan jelas kapan persisnya ia lahir. Namun sejarah mencatat bahwa Ubay bin Ka'ab mengikrarkan keislamannya beberapa saat setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ini berarti ia termasuk salah satu sahabat Nabi dari golongan Ansor, yakni kaum muslim Madinah yang menyambut saudara seiman dari Mekah yang disebut dengan golongan Muhajirin. Beberapa perang besar seperti perang Badar dan perang Uhud juga sempat diikutinya dengan gagah perkasa. Ubay bin Ka'ab merupakan salah satu dari segelintir sahabat Ansor yang pandai tulis menulis. Memang jauh sebelum Islam masuk, kemahiran tulis menulis Ubay bin Ka'ab sudah diakui oleh masyarakat Madinah. Oleh sebab itu, wajar bila Nabi Muhammad SAW menunjuknya sebagai salah satu sekretarisnya begitu beliau tiba di Madinah. Tugasnya tidak hanya berkaitan dengan urusan korespondensi, menulis serangkaian perjanjian di Madinah, tetapi juga mencatat wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima oleh Nabi. Dengan demikian, pengetahuan Ubay bin Ka'ab ikhwal Al-Quran cukup mendalam. Karenanya cukup beralasan bahwa Nabi Muhammad SAW mendaulatnya sebagai anggota 4 sahabat yang ditahbiskan sebagai guru besar umat Islam dalam mempelajari Al-Quran. Ubay bin Ka'ab dikenal sebagai maestro pelafal kitab suci sekaligus sekretaris Nabi. Dalam beberapa hal, kewenangan Ubay bin Ka'ab dalam bidang Al-Quran lebih besar daripada Ibnu Mas'ud. Selain itu, Ubay bin Ka'ab juga dikenal dengan Sayyidil Qurra, pemimpin para pelafal atau penghafal Al-Quran. Dengan latar belakang pengetahuan tulis menulis yang mumpuni, ditopang juga oleh posisi sebagai sekretaris Nabi, Ubay bin Ka'ab menyusun mushaf Al-Quran versinya sendiri. Tidak ada info pasti mulai kapan Ubay bin Ka'ab menghimpun mushaf versinya sendiri. Mungkin saja ketika Nabi menunjuknya sebagai penyalin wahyu di waktu kegiatan pengumpulan Al-Quran sedang dilakukan. Tidak ada informasi pula kapan ia merampungkan pengumpulan Al-Quran dalam mushafnya ini. Yang jelas, sebelum terbitnya mushaf standar Utsmani, mushaf Ubay bin Ka'ab telah populer di Syria. Ada satu kisah yang dituturkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam kitab Al-Musahif Syahdan. Beberapa orang Syria menulis sesuatu mushaf Al-Quran versi Ubay bin Ka'ab. Mereka datang ke Madinah untuk memberikan mushaf tersebut kepada Zaid bin Sabit dan Khalifah Umar. Sekalipun terdapat bacaan yang tidak lazim dari Ubay bin Ka'ab, baik Zaid bin Sabit maupun Khalifah Umar ketika itu tidak membantah kebenarannya. Minimnya informasi tentang Ubay bin Ka'ab juga terjadi pada tahun kematiannya, sehingga tidak dapat ditetapkan dengan pasti kapan ia wafat. Sumber-sumber yang tersedia menyebutkan Ubay bin Ka'ab wafat pada tahun 19 Hijriah, 20 Hijriah, 22 Hijriah, 30 Hijriah, bahkan ada yang menyebutkan 32 Hijriah. Namun data tentang tahun 30 Hijriah dan 32 Hijriah sebagai tahun kematian Ubay bin Ka'ab nampaknya kurang akurat. Sebab menetapkan keduanya sebagai tahun kematian Ubay berarti membuka peluang adanya partisipasi Ubay bin Ka'ab dalam proyek pengumpulan mushaf standar Utsmani. Padahal sejumlah riwayat menegaskan bahwa saat proses penyusunan mushaf standar Utsmani dijalankan, Ubay bin Ka'ab telah wafat. Mushaf Ubay bin Ka'ab memang konon turut dimusnahkan ketika proyek standarisasi teks Al-Quran pada masa Khalifah Utsman sedang gencar-gencarnya.
Namun sejarah telah mencatat Ubay bin Ka'ab sebagai salah seorang mufasir Al-Quran yang aktif berpartisipasi menyebarkan Al-Quran kepada umat Islam generasi pertama. Demikianlah biografi singkat tentang Ubay bin Ka'ab sebagai seorang mufasir Al-Quran sekaligus sebagai sekretaris Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Sekian video Kang Gino kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi